Ilir ilir tandure wus sumilir tak ijo royo-royo tak senggo temanten anyar sangon penekno blimbing kuwi lunyulu nyupenekno kanggo basuh dodotiro. Saya ingin tahu apa mengklarifikasi di ilir-ilir itu apa? Jadi begini, makanya kisah nama klarifikasi yaitu tadi kadang-kadang anak-anak suka nyanyinya ilir-ilir. Iya. Yang betul itu lir-ilir. Apa perlu Kiseno lantunkan lagu ini enak loh, Pak Wisnu. Oh gitu. Iya. Bisa Kiseno ini ditembangkan, dinyanyiin gitu bisa? Ah, bukannya bisa lagi. Oke, boleh Kiseno, saya dengerin. Kalau Kiseno sudah mulai nembang lagu lir-ilir, cecek di dinding aja pada jatuh. Bukan saking merdunya. Ini liriknya yang benar ya saya Oke. nyanyikan nih. Iya, coba seperti apa? Bang, yang namanya nada di gamelan Jawa kan ada pelong, ada slendro. Iya. Makanya ini juga semua kadang seni dan orang-orang yang senang pada kebudayaan khususnya seni Jawa harus tahu. Harus tahu bagian-bagiannya. Ada pelong, ada slendro. Pelong pun dibagi beberapa bagian. Ada pelong 5, pelong 6, pelong garang. Nah kalau slendro juga ada slendro patet 6, ada slendro patet 9, ada slendro manyurong. Kan seperti itu. Ini saya mau nembang lir-ilir ciptaannya Kanjeng Sunan Kalijogo. Ini dengan laras pelong. Ini seperti ini lagunya kurang lebih. Ilir ilir tandure wus sumilir tak ijo royo-royo tak senggo temanten anyar sangon penekno blimbing kuwi lunyulu nyupenekno kanggo basuh dodotiro kumitir bedaing pinggir dondo mono jumatono kanggo sebo mengko sore mumpung padang rembulanne mumpung jembar kalangane yo surahi yo kurang lebihnya seperti itu. Tinggi sekali nadanya ya, Kiseno. Pinter Kiseno ya, bisa ya. Bukan pintar ya. Ya seperti inilah. Nah kalau saya lagi nembang lir-ilir karena mempunyai arti dan filosofi yang sangat besar, sangat berarti. Makanya orang-orang semua juga pada sampai ketiduran. Oke, Kiseno sudah nembang. Iya. Tadi apa namanya pelok apa? Ini pelong tadi. Oh tadi pelok.
Di dalam syair yang Kiseno tembangkan barusan tadi, Iya, ya. ada artinya. Maknanya sangat besar sekali. Maknanya sangat luas dan mempunyai filosofi-filosofi di dalam kehidupan kita. Khususnya sebagai titah atau umat. Jadi bait pertama kan gotro, kalau bahasa Jawa itu gotro itu baris pertama. Ya. Itu kan lir ilir tandure wus sumilir. Artinya lir ilir itu bangunlah, bangunlah. Berarti lir ilir artinya bangun. Bangun. Lir itu kayak ngelilir gitu Ah, lah ya. ya seperti orang tidur kok ngelilir, itu bangun. Tandure wisumilir, tanaman sudah mulai bersemi. Nah, di dalam ini maknanya menurut pendapat Kiseno nih loh. Iya, benar. Jadi artinya kita sebagai manusia itu harus bangun dari keterpurukan. Artinya keterpurukan dalam artinya juga luas. Misalnya kita punya perilaku yang tidak baik, Iya. misalnya kita punya akhlak yang kurang baik, kita harus perbaiki. Kita bangun, kita harus perbaiki. Agar apa? Agar kita bisa mencapai kebahagiaan dan ketentraman. Iya, iya, iya. Tak ijo royo-royo, tak senggo temanten anyar. Tanaman sudah hijau, royo-royo, tak senggo temanten anyar. Karena kita sudah bangun dari keterpurukan itu sendiri kan, Iya. artinya kita mencapai kebahagiaan. Layaknya apa? Seperti temanten baru. Itu seperti itu. Jadi luas artinya bagaimana kita sudut pandang kita, bagaimana kita cara memecahkan lagu itu. Jadi masih banyak sekali itu pendapat Kiseno itu seperti Jadi setiap orang memaknai lagu apa tadi Lir-lir. itu pasti berbeda-beda. berbeda-beda. Tapi ini kalau ini tadi kan menurut pandangan Kiseno sih. Jadi kalau kita bangun, kalau kita tidur, kalau kita bangun, kita merasa, aduh, kita kok merasa jadi orang kok kurang baik, kita jadi orang kok merasa akhlak kita kok kurang baik, maka kita harus bangun memperbaiki diri dari keterpurukan itu sendiri. Berarti ada seni moral lah di sini. Ada seni moralnya. Lalu di bait berikutnya apa Kiseno? Di bait berikutnya kan cah angon Ya. penekno blimbing kuwi. Artinya anak gembala panjatlah pohon blimbing itu. Kalau tidak salah Pak Seno itu dalam berbahasa Indonesia, karena Pak Seno itu hanya tamatan SR. Apa asal itu? SD. Oh, SD. SD aja nggak tamat ya, terus terang aja nih. Ya. Sehingga kalau bahasa Indonesia kok belepetan itu, kok kurang sempurna ya, mohon maaf karena Iya, Kiseno. saya kan SPD, Iya, Kiseno. sarjana peteng dedat, artinya kita tamat SD. Oke, ada artinya dunyu-dunyu apa tadi? Cak angon. Penekno blimbing kuwi. Apa artinya kan? Ya artinya cak angon, ayo mari. Manggil bocah, manggil ayo bocah, sini. bocah. Sudah. Oh. Penekno blimbing kuwi.
panjatlah atau petiklah blimbing itu. Nah sedangkan filosofi blimbing kan bagaikan bintang yang punya ruas 5. Iya. Iya ya kan. Betul. Blimbing, coba petik buah blimbing itu aja pasti itu ruasnya pasti 5. Iya. Tapi kalau nggak 5 bukan blimbing berarti. Bukan blimbing, itu namanya jambu monyet. Monyetnya jangan dalam sini kita. Enggak. Ya, oke. Berarti kalau misalnya di sini ada segi moralnya, berarti dengan filosofi yang tadi blimbing yang ada 5 ruas ya, 5 Iya. itu. Kalau dari segi moralnya dapat, tapi kalau dari segi Islamnya juga dapat, kan Betul. gitu. Dalam rukun Islam yang ada rukun Islam ada 5. Rukun Islam ada 5. Artinya apa? Kita sebagai umat muslim diajarkan Kanjeng Sunan Kalijogo melalui filosofi blimbing itu berarti kita harus menjalankan sholat 5 waktu kan seperti itu. Ya sholat kita juga ada 5 waktu. Iya. Rukun Islam juga ada 5 waktu. 5 waktu kan seperti itu. Itu ajaran Kanjeng Sunan Kalijaga melalui syair lir. Rukun Islam ada 5, sholat ada 5 waktu. Oke. Berarti di sini maknanya yang tersurat dan tersirat. Ya, berarti yang tersirat memaknainya itu tadi tersendiri mungkin beda orang, beda pendapat. Itu silakan, yang penting filosofi itu masuk ke dalam kehidupan kita dan sesuai dengan lirik dari lagu lirik itu sendiri. Iya. Lalu dalam bait berikutnya apa Kisono? Ya lunyu peneno kanggo basuh dodot iro. Artinya walaupun licin tetap panjatlah. Buat apa? Buat basuh dodot iro. Dodot kan cara sekarang ya pakaian lah. Iya. Artinya apa? Jadinya namanya pakaian karena kita itu sudah menjalankan sholat 5 waktu misalnya. Kan pakaian harus dalam keadaan bersih. Berarti kalau saya ambil dari bahasa Kisono, dodot iro itu diibaratkan pakaian. Iya. Dengan adanya blimbing, dengan rukun Islam, melaksanakan sholat 5 waktu, menunaikan sholat 5 waktu. Berarti membersihkan diri. Membersihkan diri. Coba yang cara sholat. Berarti dodot iro itu tadi perlambang. Dengan dibuat, dengan tersirat, artinya itu badan sendiri. Berarti kalau kita sholat, berarti kita sama dengan membasuh diri dengan hati kita menjadi bening dan putih. Seperti itu. Oke, lanjut syair selanjutnya bagaimana Kisono? Tadi syairnya kanggo basuh dodot iro. Dodot iro kumitir bedaing pinggir. Dondomono jrumatono kanggo sebo mengko sore. Ya namanya kalau baju rusaknya kok di pinggir, segera. Bahasanya Kisono blepetan. Enggak apa-apa Kisono, namanya udah aki-aki. Iya, tapi kan jiwanya masih muda, umur boleh. Jiwanya lunyu-lunyu. Tapi semangat tetap masih. Iya, oke Kisono. Artinya apa? Dodot iro kumitir bedai pinggir, artinya pakaian kita kok rusak, terkoyak. Oke. Maka segera dondomono jrumatono kanggo sebo mengko sore. Makalah segera pakaian itu kita perbaiki. Berarti dalam rangkuman Kita benahi. Buat ke jati diri berarti Kesalahan seperti itu. Berarti kesalahan kita perbaikin lagi. Betul. Dengan cara melaksanakan ibadah. Dengan cara melakukan
kanggo sebo mengko sore. Nah ini di sini yang paling penting. Kita menjalankan kebaikan, kita menjalankan ibadah sebagai umat Islam, sebagai umat Muslim. Untuk apa? Kanggo sebo mengko sore artinya untuk bekal nanti kita kalau menghadap Sang Pencipta. Seperti itu. Oh, kanggo sebo mengko sore. Iya, kanggo sebo mengko sore. Kalau dalam pengertian umum sore nanti itu memang sore nanti, tapi artinya untuk menghadap Sang Pencipta nanti setelah kita dipanggil. Ya karena di sana gelap ya, enggak nganggo sebo mengko isu. Iya, sebab apa? Orang kan di sana kita sudah tutup usia, dipanggil ke sana. Apa bekal kita untuk sana itu apa? Kan bukan tahu sama kupat. Iya. Kalau ke sana kosamunya bekal tahu sama kupat semua orang bisa. Iya. Tapi kan apa amal ilmu yang bermanfaat kan seperti itu. Betul. Betul. Makanya itu ada blimbing, ada sholat 5 waktu. Kita jalankan untuk apa? Kanggo sebo mengko sore artinya untuk samu, untuk bekal nanti ke sana. Berarti sangat luas ya dengan cara Kanjeng Sunan Kalijogo menyiarkan agama Islam dengan bahasa kiasan, dengan bahasa yang dipakai oleh masyarakat pada umumnya. Jadi kalau pakaian kan akhlak, Pakaian akhlak, jadi jadi kan begitu. begitu. Memang Akhlak betul. yang baik dan akhlak yang tidak baik, memperbaikin akhlak. Betul seperti itu. Berarti nyampe ya, pesan ini nyampe, syair ini nyampe di masyarakat. Sangat-sangat nyampe. Ya makanya kita ngobrol berdua, kita ngopi, kita ngerokok, ya itu tujuan saya dan sampean mestinya kan untuk apa? Ya untuk mengingatkan kita dan semua orang mengelingkan. Ya ujungnya ya mengelingkan. Lalu ada syair selanjutnya apa artinya kesini? Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Ya, apa artinya mumpung jembar kalang? Artinya mumpung bulan itu bersinar terang, mumpung jembar kalangane selagi masih ada waktu. Jadi mumpung masih ada waktu, mumpung masih padang rembulane, mumpung masih jembar kalangane, maka marilah masih ada waktu untuk merubah akhlak kita dengan cara ibadah tadi ya. Dengan cara ibadah tadi. Yo surah iya memang yang namanya waktu itu tidak bisa kembali lagi. Waktu tidak akan terulang. Kan seperti itu. Berarti ya sama seperti dengan beberapa firman Allah ya tadi ya. Wal asri inna insana lafil husri, demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Nah, rugi itu apa maksudnya? Berarti kan menyia-nyiakan waktu. Nah, itu sendiri. Waktu untuk beribadah. Berarti ini dakwah ini sangat kental sekali dengan makna yang religi ya. Betul sekali. Dengan cara seni, yaitu seni kayak musik ya, kayak seni lagu ya, seni nembang ya. Kan seni bahasanya, tapi dibalut dengan budaya Jawa. Betul seperti itu. Kan kira-kira begitu. Seperti itu memang. Berarti Kanjeng Sunan Kalijogo pada saat dakwah tidak memberikan bahan jadi, berarti memberikan bahan mentah agar yang menerima ceramah atau dakwah dengan Kanjeng Sunan untuk mengolah. Betul seperti itu. Yang namanya bahan mentah adanya kita kok
jadi enak, jadi nikmat kan harus kita olah. Jadi orang itu harus bisa berpikir, jangan dimakan mentah-mentah, nantinya malah repot. Tapi kalau kita olah, kita cermati, setelah kita cermati kok tahu makna daripada apa yang tersirat dalam syair lagu eling-eling, bukan eling-eling ya, lir-ilir, itu kan akan menjadi nikmat, akan menjadi indah. Itulah sebenarnya kalau saya dengar dari cerita kisah ini, ilir-ilir itu semacam ajakan untuk masuk Islam pada saat itu dengan cara beribadah dengan agama Islam, yaitu adanya rukun Islam. betul. Jadi Kanjeng Sunan Kalijogo saat itu dengan caranya dalang ya kemarin. Ya, Dengan dalang itu mungkin Kanjeng Sunan juga melantunkan ilir-ilir tersebut. Udah itu dengan cara melantunkan ilir-ilir dengan anak-anak agar dinyanyikan, agar menjadi kebiasaan dengan bahasa itu dan mudah diingat. seperti itu. Oke, gitu. Berarti lagu Turi-Turi Putih dan lagu Ilir-Ilir mempunyai makna historis yang dalam. Sangat dalam sekali. Kadang orang hanya sekedar tahu nyanyinya aja, Tanpa tahu isinya. kadang orang mengerti di mana lagu itu dibawakan dan di tempat apa. Karena di sini lagu ini nggak harus nyanyinya di masjid, nggak harus nyanyinya di ini. Pada saat juga orang untuk mengingatkan dirinya sendiri mendengarkan lagu ini, kan begitu kan? Bisa juga. Ya, Kiseno, berarti ini cara itu tadi ya, mengubah aliran kepercayaan menjadi percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesuai apa yang dikatakan kemarin kan, Iya. bahwa kepercayaan dan percaya. Nah, ini ajaran Kanjeng Sunan Kalijogo, berarti ini percaya sudah masuknya. Oke, Kiseno, nanti kita sambung lagi mengenai kemaknaan yang luas. Insya Allah nanti saya akan silaturahmi karena di sini akan banyak lagi yang akan saya kupas. Oke. Mungkin ya nantilah di lain malam lagi ya, karena ini jauh nih bahasanya, kita udah menyinggung antara budaya dan agama dari sisi kaidah